Ya, berarti siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika saya membacakan ringkasan draft, sudah saya rangkum, yaitu ada 3 tema. Yang pertama, Sabtu 1 Maret. Nama penceramah Lebih Dastam. Judul Pasal Puasa. Pasal Puasa. Nah, Lebih dastam guys. yang pertama adalah pasal puasa. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama Islam, kedua berakal sehat, ketiga suci dari haid atau nifas, yang keempat mampu atau tidak sakit. Kemudian syarat wajib puasa ada 5. Pertama beragama Islam, kedua sudah balik, ketiga kuat, keempat sehat dan memiliki meninggal. Tadi yang 4 sama 5 bedanya. Tahu? Nah, yang 4 itu syarat sahnya Pak. Ya, yang kelima syarat wajibnya. Iya. Terus rukun puasa ada 3. Niat di malam untuk berpuasa pada tiap harinya. Nah, ketika teman-teman nanti lupa nih niat malamnya gak niat habis tarawih. Kalau di saya pada saat tarawih pertama ada niat untuk 1 bulan, barangkali nanti lupa bisa keganti sama itu. Coba bareng-bareng yuk. Yuk. Ayo. Nawaitu Sauma syahri Ramadana kullihi Lillahi ta'ala. Kalau teman-teman lupa niat nih batal aja, gak usah kayak gitu kan udah niat. Ya Pak. Terus kalau misalkan sudah niat 1 bulan, Nah, harus niat setiap hari. ya harus itu mah buat jaga-jaga Pak. Jaga-jaga aja guys. Buat jaga-jaga. Yang pertama terus ada lafaz niat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin anadai fardhi Ramadana. Jadi sana dapat Allah Ta'ala. Kemudian lafaz niat puasa Ramadan di jamak 1 bulan yang tadi. Kemudian hal yang membatalkan puasa ada 10 yang saya tulis. Yang pertama memasukkan barang dunia ke lubang di badan kita yang alami. Contohnya hidung, telinga, dubur, mulut. Kemudian muntah secara sengaja. Ketiga berhubungan badan atau jima. Yang keempat mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang kelima gila walaupun sebentar. Yang keenam ada yang ketujuh buka sebelum tenggelamnya matahari atau sebelum waktunya. Yang kedelapan murtad. Yang kesembilan haid. Yang kesepuluh melahirkan. Kemudian ringkasan ceramah kedua yang dari Ustaz Hadi Hidayat. Judulnya taubat kemudian maksiat lagi. Apa hukumnya? Hari Senin 3 Maret 2025. Taubat dan maksiat adalah 2 konsep yang sangat penting dalam Islam. Menurut Ustaz Hadi Hidayat, taubat adalah proses memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah kita perbuat. Namun, jika seorang melakukan taubat kemudian kembali melakukan maksiat, apa Allah masih mengampuninya? Mengampuninya? Jawabannya adalah ya, Allah masih akan mengampuni orang yang melakukan taubat kemudian melakukan maksiat kembali. Namun ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, taubat yang tulus. Orang yang melakukan taubat harus memiliki niat yang tulus untuk memohon ampun kepada Allah dan meninggalkan kesalahan apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, mengakui kesalahan. Orang-orang yang melakukan taubat harus mengakui kesalahannya yang telah dia lakukan dan meninggalkan, tidak menyangkalnya. Yang ketiga, meninggalkan kesalahan. Orang yang melakukan taubat harus meninggalkan kesalahan dan dosa yang telah dilakukan dan tidak mengulanginya. Jika seorang melakukan taubat dengan syarat-syarat di atas, maka Allah akan mengampuninya. Namun,
Jika seseorang melakukan taubat kemudian kembali melakukan maksiat tanpa mengakui kesalahan dan tidak meninggalkan kesalahan, maka taubat tidak akan diterima oleh Allah. Dalam bulan Ramadan, kita diberikan kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah dan meninggalkan kesalahan dosa yang telah kita lakukan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan taubat yang tulus dan meninggalkan kesalahan dosa yang telah kita lakukan. Kemudian ringkasan ceramah yang ketiga dari Ustadz Hanan At-Taqi, judulnya Ketenangan Hati. 4 Maret 2025. Ustadz Hanan At-Taqi menjelaskan bahwa ketenangan hati adalah salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Ketenangan hati dapat membuat seseorang merasa tenang, damai dan bahagia dalam hidupnya. Kemudian faktor yang mengganggu ketenangan hati, pertama kesibukan atau kekhawatiran, kedua dosa dan maksiat, ketiga pikiran kita yang negatif. Kemudian apa sih cara mencapai ketenangan hati? Yang pertama mengingat Allah Subhanahu wa taala, kedua membaca Al-Qur'an, ketiga berdoa dan berzikir, keempat menghindari dosa dan maksiat. Ustadz Hanan At-Taqi menyimpulkan bahwa ketenangan hati adalah nikmat yang sangat besar. Untuk mencapai ketenangan hati, seorang harus mengingat Allah, membaca Quran, berdoa, berzikir, serta menghindari dosa dan maksiat. Itu 3 tema yang sudah saya rangkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ada lagi yang mau menyampaikan? Adel. Baiklah. Halo guys. Parah banget Welcome back baru to my nulis, channel. guys.